Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tada amma ba'du. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, bil khusus pengusaha Bahaos Qaddasullah Syirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati para wakil talqin yang pada malam hari ini hadir, semuanya online ya, meskipun ada yang sedang mentalkin, ada yang sedang pengajian offline juga ada yang berhalangan sinyal dan lain-lain. Juga yang saya hormati Profesor Haji Priyatno, Bunda Kaya, yang senantiasa mengkoordinir manaqib online ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya, dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang pemangku manaqib pada malam hari ini, Bapak Sabto Nugroho Sastro Pawiro dan Bapak Yayat ya. Para sesepuh, ya, para orang tua yang hadir di tengah-tengah kita yang senantiasa semangat, para ustadz, ya, para ikhwan walakhwat, di mana saja Anda berada, di barat, di timur, di utara, di selatan, ya, di seluruh dunia hadir bersama dengan kita. Semoga selalu sehat, sehat selalu bahagia selalu, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati kita senang. Alhamdulillah, berkah karomah pengusaha guru agung kita, pengusaha Baos. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah para hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bulan Zulqa'dah sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 Zulqa'dah atau Ramadan 3. Tadi pagi kita semua mengikuti manaqiban di Sirna Rasa Pusat, sehingga offline online kita nggak ada dan kita fokus semua ke pusat gitu ya. Alhamdulillah saya juga mengikuti sejak awal gitu ya, hingga akhir. Di dalam kitab Fadailus Suhur ya, atau pengesabah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, itu bulan Hijriyah dalam dimensi sufi. Huruf zal ditafsirkan oleh pengesabah sebagai zauq gitu ya. Zauq itu rasa. Zulqa'dah itu huruf awalnya itu zal, zauq, rasa. Zauq secara istilah, ini di dalam buku pengesabah ya, saya kutip aja. Zauq secara istilah adalah energi yang lahir dari dalam saraf yang membentang di atas kelekatan lidah. Luar biasa ya. Saya sambil membaca buku itu merenungi pengesabah dalam menulis kitab tersebut gitu ya. Ya, adalah energi yang lahir dari dalam saraf yang membentang di atas kelekatan lidah, yang dengannya dapat dinikmati rasa es buah, kata beliau, yang segar di mulut, yang kemudian sampai ke saraf rasa. Rasa apa? Yakni rasa nikmatnya rasa es buah, kata beliau. Ini pengertian zauq secara harfiah. Gitu. Ini luar biasa ya, pengesabah bisa menerjemahkan itu, rasa. Jadi seperti ilmu ini ya, ilmu tubuh ya, kedokteran harusnya itu ya. Sedangkan pengertian rasa secara hakikat itu ialah cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat Allah yang dia berikan melalui tajalli. Melalui tajalli dirinya atau penampakan dirinya di dalam hati para kekasihnya. Yang dengan itu mereka dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, itu tadi kita dengar dari
Abi Dadang tadi ya. Jadi cahaya ma'rifat ya, melalui tajalli sifat Allah yang ditampakkan kepada kekasihnya, para wali ya, para kekasih Allah. Yang dengan itu para kekasihnya itu bisa membedakan gitu. Sebenarnya mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Meskipun kadang-kadang bedanya tipis ya, bedanya tipis. Tapi seorang kekasih Allah dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, yang buruk gitu. Nah, sebagaimana dengan rasa yang dirasakan oleh saraf secara harfiah tadi akan timbul dengan santapan es buah yang dimasukkan ke dalam mulut, maka rasa kehadiran Allah di dalam hati hambanya itu akan timbul dengan santapan menu zikir yang dimasukkan ke dalam hati. Itu kata pengelesabah. Jadi kalau rasa secara harfiah tadi dipancing dengan makan es buah melalui lidah di mulut, kemudian dirasakan oleh saraf rasa es buah nikmat. Nah, kalau rasa kehadiran Allah itu dipancing dengan menu ya, menu zikir yang dimasukkan ke dalam hati gitu. Dengan talqin gitu. Nah, dengan talqin kemudian kita bisa mengingat Allah. Nah, pada saat mengingat Allah itulah kita akan merasakan kehadiran Allah. Rasanya apa? Nano-nano. Tentu rasanya nikmat ya bagi yang sudah bisa merasa. Gitu. Tapi kalau belum bisa merasa, ya biasa saja. Untuk mendapatkan santapan atau makanan itu tentu harus diperoleh dari si pemilik santapan. Itu kata pengelesabah. Untuk mendapatkan santapan itu harus diperoleh dari si pemilik santapan. Untuk memperolehnya tentu kita harus ada usaha. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalna qablaka illa rahmata ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Ini dikutip pengelesabah ya. Sebenarnya spesifiknya pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu ya. Tanyakan kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Tafsir dari ayat ini yang dimaksud dengan ahla zikri secara tersirat oleh pengelesabah menafsirkannya ahli zikir itu ahlu talqin. Jadi pengelesabah menafsirkan ayat ini ahla zikri itu, ahli zikir itu adalah ahlu talqin. Ahli talqin ya. Mursyid lah gitu kira-kira ya. Jadi tanyakan kepada mursyid gitu jika kalian tidak mengetahui. Sebab kata pengelesabah, meskipun ilmunya melaut, karena ahli zikri itu juga ada ditafsirkan ada ahli ilmu gitu. Ya. Kata pengelesabah, meskipun ilmunya melaut, bahasa pengelesabah ya, ahli ilmu maksudnya, seorang ulama besar wajib baginya bergabung dengan ahli zikir. Itu kata pengelesabah. Meskipun seseorang itu berilmu yang melaut, seorang ulama yang besar, tapi wajib baginya bergabung dengan ahli torikoh. Masuk torikoh intinya. Dan inilah yang menjadi patokan kita ya, Ikhwan Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ya, saya garis bawahi itu. Inilah yang menjadi patokan kita Ikhwan TGN tentang tafsir dari ayat ini dari guru agung kita. Ahla dzikri itu adalah ahlut talqin, mursyid ya. Nah, kenapa Ikhwan wal akhwat rahimakumullah? Sebab baru-baru ini ada pembahasan terkait ini di forum wakil talqin, berawal dari sharing video salah satu wakil talqin tentang cuplikan ceramah Kiai Haji Said Agil Siraj yang mengatakan bahwa yang dimaksud ahla zikri itu adalah ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Pendapat beliau ini mengutip dari kitab tafsir Jalalain. Jalalain itu dua jalal ya. Jalalain. Nah, kemudian wakil talqin yang bertanya perihal tafsir ayat ini, kok beda
dengan apa yang disampaikan oleh pengesabah. Kira-kira begitu. Beliau share video itu, cuplikannya, lalu bertanya, mohon petunjuknya dari para kiai, kok ini beda dengan guru agung kita, gitu ya. Nah, ketika itu saya lihat, kemudian lalu saya cek di aplikasi tafsir Jalalain, ternyata memang benar bahwa yang dimaksud ahla dzikri itu adalah ulama kitab Taurat dan kitab Injil, gitu ya. Lalu saya copy dan saya share terjemahan tafsir Jalalain tersebut. Terjemahannya begini. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu. Nah, itu disebutkan oleh Jalalain itu yakni ulama yang mengetahui kitab Taurat dan kitab Injil. Al-ulama'a bit-Taurati wal Injil. Ulama dari kitab Taurat dan kitab Injil. Jika kalian tidak mengetahui hal tersebut, sesungguhnya mereka mengetahuinya, mengingat kepercayaan kalian kepada ulama kitab Taurat dan Injil lebih kuat daripada kepercayaan kaum mukmin kepada Muhammad. Ketika itu orang-orang lebih percaya kepada ulama-ulama kitab Taurat dan Injil, karena pada periode itu Nabi Muhammad masih didustakan, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya berkomentar, namanya juga tafsir. Ya. Jadi wajar ada perbedaan para ulama. Maksudnya, kita tidak perlu mempermasalahkan perbedaan penafsiran ayat tersebut. Sebab di dalam tafsir, kaidah yang harus kita pegang adalah sesama ahli tafsir tidak boleh saling menyalahkan. Sesama produk tafsir tidak boleh saling menggugurkan. Namanya juga tafsir. Ya. Kita bisa tahu banyak tafsir ya, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir macam-macam ya, banyak sekali, tergantung siapa yang menafsirkan gitu. Kemudian tafsirnya itu bisa sesuai dengan kita apa tidak gitu, memenuhi kaidah-kaidah atau tidak. Jadi sama tafsir. Lalu kemudian ramai pendapat para kiai di forum wakil talqin, terjadi diskusi secara informal lah gitu ya, yang komentar antara lain Kiai Jujun, ya Kiai Irfan, Zidni, Kiai Atep, Kiai Ikro, ya Kiai Subur, Kiai Tata, Profesor Sambas juga termasuk dan lain-lain. Tentu saja ada pro dan kontra terkait itu ya, tapi pada akhirnya semuanya sepakat ya, dimaksud ahla dzikri itu adalah ahli zikir sesuai dengan yang disampaikan oleh pengesabah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, perlu kita pahami bahwa tafsir itu adalah usaha dari manusia untuk memahami ayat-ayat firman Allah yang bersifat zonni atau samar ya. Sebab ayat Al-Quran itu terbagi dua, yakni ayat yang zonni dan ayat yang qat'i atau ayat yang jelas gitu. Untuk ayat atau ayat muhkamat ya, muhkam, dan ayat mutasabihat gitu. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu batigo al fitnati wabtigo at-ta'wili ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi yaquluna amana bi kulli man inda rabbana wa ma yazakkaru illa ulul albab. Artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, diantaranya ada ayat-ayat muhkam, dan itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan lainnya itu ada mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah, dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan nah, di sini ada kata dan, waw atop ya, orang-orang yang berilmu mendalam, yang ilmunya mendalam, warasihuna fil ilmi, berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Maksudnya begini, kalau terjemahan dalam terjemahan Departemen Agama, ya,
Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, titik ya. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, nah, di sini perbedaan antara memaknai wow, huruf wow ini apakah wow istinaf atau wow atop ini itu akan sangat jauh perbedaan dalam mengartikan dari ayat ini. Jadi kalau itu dimaknai sebagai wow atop, maka artinya hanya Allah dan orang-orang yang mendalam ilmu yang bisa mengetahui takwil daripada Al-Quran, tafsir daripada Al-Quran, seperti itu. Dan itu yang menjadi patokan kita, pegangan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk juga dalam kitab Sirrul Rasul, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani juga memaknai seperti itu. Jadi ulama-ulama yang rosih, gitu ya, ulama-ulama yang memiliki ilmu yang mendalam, yang bisa memahami arti daripada tafsir daripada ayat Al-Quran itu secara zauq, ya, secara rasa, gitu ya. Jadi orang-orang bukan ulama sembarangan, tapi ulama yang mendalam ilmunya sehingga dia mampu menafsirkan ayat-ayat tersebut, ya Allah, dan ulama yang mendalam ilmunya, ya, yang mereka berakal, ulil albab, gitu ya. Nah, itulah yang bisa memaknai apa ayat-ayat Al-Quran yang tersirat, yang ayat Al-Quran yang samar, yang butuh penafsiran. Nah, itulah ulama-ulama yang rosi. Ulama yang rosi itu adalah waliullah. Ulama yang rosi adalah mursyid, gitu ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Tolha, ya Syekh pengesabah sepuh pengesabah Hanoma Bahawas, itulah ulama yang rosi. Nah, mereka lah yang menafsirkan yang lebih tepat, gitu, yang lebih bukan hanya sekedar pengetahuan bahasa, bukan hanya penguasaan bahasa, bukan hanya penguasaan asbabun nuzul, bukan hanya penguasaan lain-lain, ya, tata bahasa dan lain-lain, balaghah dan lain-lain, tapi rasanya, gitu, zauqnya, gitu. Mereka sudah bisa merasakan yang dimaksud ini adalah. Nah, itu yang perlu kita pahami. Mengapa saya sampaikan ini kepada pada imat ilmiah pada kali ini? Maksudnya adalah kita ini sudah memiliki guru yang patut kita ikuti. Maka fokus saja kepada pengajaran guru. Yang didengar hanya Abah Aos, ya, yang dilihat hanya Abah Aos. Adapun pengajaran orang lain terserah pengajaran masing-masing. Pegangan kita tanbih, jangan menyalahkan pengajaran orang lain, ya. Jangan memeriksa murid orang lain. Seperti pengesah Abah Aos sering beliau menyampaikan, yang didengar banyak, tapi yang saya dengarkan hanya suara Abah Anom. Yang dilihat banyak, tapi yang dilihat hanya Abah Anom. Maksudnya, jangan membuat masalah, nanti dihantui, kata beliau. Fokus saja kepada ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya. Melatih hati agar tidak mudah berburuk sangka, tidak mudah terbawa arus, apalagi kondisi sekarang ini, teknologi semakin maju, berita hoax dan fitnah di mana-mana. Sabda Abah Anom, jangan suka memikirkan urusan orang lain. Kita sendiri saja belum tentu sampai. Jangan suka ribet dengan bawaan orang lain, kata pengersa Abah. Seperti kita melihat orang yang sedang memanggul beban, terus kita ikut-ikutan terbungkuk-bungkuk, gitu ya. Seolah-olah ikut merasa keberatan juga. Ya. Juga seperti kata Kiai Soleh, kita ini sudah dikasih enak, sudah dimuliakan oleh pengersa Abah, maka jangan mau kita dikerdilkan lagi. Kita harus membumikan tanbih di dalam diri kita. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan benci kepada ulama yang sezaman. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid orang lain. Jangan merubah sikap meskipun disakiti orang lain. Meski menyayangi orang yang membencimu. Demikian, semoga ada bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.